Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya dengan NPM 23106311100024. Saya dari kelas PAI 4A. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan juga di pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Jawaban ini saya kutip dari jurnal yang dibuat oleh Mapasiara yang bertema tentang filsafat pendidikan Islam, di mana beliau ini berkuliah di Fakultas Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, Islam itu kan mengajarkan bahwasanya pendidikan adalah suatu kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan yang berlangsung selama sepanjang hayat, yaitu dari sejak buayan hingga kita sampai ke liang lahat gitu. Nah, kedudukan hukum ini tuh secara tidak langsung menjadikan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia, yang tentu saja hal ini tuh mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dan juga hubungan dengan sesama manusia tentunya. Aktivitas pendidikan Islam di Indonesia ini tuh telah berlangsung dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan hingga sampai saat ini. Nah, hal ini tuh dapat terlihat dari berkembangnya berbagai program dan juga praktik pendidikan Islam di Nusantara, seperti pendidikan pondok pesantren, pendidikan madrasah, pendidikan umum yang berbasis Islam, dan bahkan ada juga pelajaran agama Islam yang diajarkan di lembaga pendidikan umum sebagai mata pelajaran ataupun sebagai mata kuliah, serta pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang diselenggarakan di mana, seperti di tempat ibadah, dan bahkan ada yang melalui media massa gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasannya adanya pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai jenisnya. Filsafat pendidikan Islam ini juga memberikan dasar pemikiran yang membentuk praktik pendidikan, baik itu di madrasah maupun di pesantren. Nah, filsafat ini tuh mengartikan bahwasanya tujuan pendidikan itu sebagai upaya membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang memiliki iman, manusia yang memiliki ilmu, manusia yang memiliki akhlak yang baik, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, filsafat pendidikan Islam juga mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kurikulum, metode pengajaran, dan juga lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, praktek pendidikan di madrasah dan di pesantren itu tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas siswa. Untuk contoh konkret dari pengalaman saya itu mengenai pembentukan akhlak. Nah, di pesantren itu kan tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama saja ya, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kepribadian seorang santri. Nah, kegiatan sehari-hari seperti berjamaah, sholat berjamaah, zikir, tadarus Al-Quran, itu tuh merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan, di mana sholat berjamaah itu mengajarkan kedisiplinan dan ketertiban seorang santri. Sementara zikir itu membantu santri untuk mengembangkan sikap tawadu'nya dan juga mengajarkan rasa ikhlas serta menjaga hubungan dengan Allah. Dan tadarus Al-Quran mengajarkan santri untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, jawaban ini saya mengutip dari jurnal yang dibuat oleh Wardani Hibja tentang tipologi filsafat pendidikan Islam dan Barat serta implikasinya pada pendidikan Islam. Nah, ini tuh sebuah analisis perbandingan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Jawabannya, perkembangan filsafat dalam dunia Islam itu kan mulai tampak jelas setelah umat Islam, yaitu bangsa Arab Muslim pada saat itu berinteraksi dengan dunia sekitar mereka dan berhubungan dengan peradaban dan juga kebudayaan bangsa-bangsa yang mereka temui, serta menerima pengaruh dari mereka. Nah, proses ini tuh dipercepat dengan upaya kaum muslimin yang menerjemahkan berbagai karya ilmiah, terutama filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, meskipun demikian, bukan berarti bahwa pemikiran filosofis itu tidak ada sebelum itu, karena sebelum istilah filsafat dan filosof dikenal dalam dunia Islam, umat Islam itu sudah mengenal istilah al-hikmah dan usaha untuk mencari al-hikmah yang memiliki makna yang serupa dengan filsafat. Filsafat pendidikan Islam ini tuh merupakan dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam proses pendidikan menurut ajaran Islam. Filsafat ini tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai tujuan, metode, dan juga nilai-nilai pendidikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam menentukan arah dan juga tujuan pendidikan, serta menyediakan kerangka pemikiran yang menyeluruh untuk membentuk manusia yang utuh, baik dari segi intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya, maupun dari segi sosialnya. Adapun di dunia pendidikan barat terdapat berbagai pandangan tentang tujuan pendidikan. Beberapa di antaranya itu merupakan pendidikan untuk kehidupan, pendidikan sebagai sarana mengisi waktu luang, pendidikan untuk mencapai efisiensi sosial, dan pendidikan untuk mencapai kehidupan demokrasi serta lainnya. Nah, dengan demikian perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan barat ini menjadi penting dalam merumuskan filsafat pendidikan yang khas dengan ajaran Islam, yang berbeda dari filsafat pendidikan lainnya. Nah, perbandingan semacam ini juga diperlukan untuk memperkuat dan juga menegakkan epistemologi filsafat pendidikan Islam yang mandiri tentunya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat, filsafat pendidikan Islam ini lebih menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dengan fokus pada pengembangan akhlak yang mulia dan pembentukan karakter Islami. Nah, hal ini tuh sangat sesuai dengan budaya dan juga nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun, salah satu kritik terhadap filsafat pendidikan Islam ini itu kadang-kadang filsafat pendidikan Islam ini tuh terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, filsafat pendidikan barat ini lebih mengutamakan pendekatan rasional yang menekankan pengembangan logika, pemikiran kritis, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kelebihan ini tuh dapat membantu siswa Indonesia untuk menghadapi tantangan global. Namun, kelemahannya adalah kurangnya penekanan pada nilai-nilai moral dan juga spiritual yang dapat menyebabkan meningkatnya individualisme dan juga materialisme. Soal nomor 3 yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Nah, jawaban ini saya kutip dari jurnal yang dibuat oleh Kunto Wijoyo tentang filsafat pendidikan Islam. Kerangka filsafat pendidikan Islam ini tuh mencakup ruang lingkup yang luas dan mendalam, dan juga mencakup berbagai elemen penting dalam pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam tentunya. Nah, filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, moralitas, dan juga spiritualitas. Nah, filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk memahami makna, tujuan, dan juga metode pendidikan dalam konteks nilai-nilai Islam. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini tuh mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, ontologi ini tuh membahas tentang hakikat, realitas, dan juga keberadaan manusia. Epistemologi membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan, dan terakhir aksiologi itu membahas tentang nilai-nilai yang mendasari pendidikan.
Nah, adapun elemen-elemen utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini itu meliputi tujuan pendidikan, materi ajar, metode pengajaran, penilaian, dan juga manajemen pendidikannya. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan harus sejalan dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, serta berpengetahuan luas. Yang kedua ada materi ajar. Materi ajar ini harus relevan dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan, serta mengandung nilai-nilai Islam yang akan diajarkan. Dan yang ketiga metode pengajaran. Nah, dalam metode pengajaran itu harus dapat menarik minat siswa agar apa? Agar siswa itu tertarik untuk belajar serta efektif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Yang keempat itu ada penilaian. Nah, penilaian ini perlu difokuskan pada pengembangan kompetensi siswa dalam aspek kognitifnya, dalam aspek afektifnya, dan juga dalam aspek psikomotornya. Dan yang terakhir manajemen. Nah, pendidikan itu harus terorganisir dengan baik dan efisien untuk mendukung tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas tentunya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, jawaban ini saya kutip dari jurnal Ahmad Busyarif, dosen IAIN, tentang tantangan pendidikan Islam di Indonesia pada era globalisasi. Nah, dalam menghadapi modernisasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam itu dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini. Nah, salah satu tantangan utamanya itu adalah memastikan pendidikan Islam itu tetap relevan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan semakin dinamis. Nah, prinsip ini tuh mengenai akhlak mulia dalam filsafat pendidikan Islam yang dapat diimplementasikan dengan menyelipkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum sehingga siswa tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja tetapi juga memiliki karakter yang baik. Menurut saya, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam dalam konteks modernisasi pendidikan, itu dapat melalui prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam yang harus diterapkan dengan bijak dan adaptif. Salah satunya adalah dengan menegaskan kembali tujuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pendidikan Islam itu harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu duniawi sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki spiritual yang kuat. Nah, di sisi lain, metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi dan pendekatan yang menarik bagi generasi muda tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Nah, penilaian juga perlu lebih holistik lagi karena tidak hanya berfokus pada hasil akademik saja, tetapi juga pada perkembangan karakter dan juga keterampilan hidup yang esensial. Nah, manajemen pendidikan harus lebih efisien dan lebih fleksibel dengan memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam itu mampu menghadapi tantangan global sambil tetap menjaga integritas ajaran Islam. Nah, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan Islam itu dapat mempersiapkan generasi yang tidak hanya kompeten dalam berbagai bidang, tetapi juga berakhlak mulia dan juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan bijaksana. Lanjut untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Lalu bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik? Nah, jawaban ini saya mengutip dari jurnal yang dibuat oleh Basri tentang urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa, terutama di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap nilai-nilai moral mereka. Nah, urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pendidikan Islam sehingga dapat membentuk siswa dengan akhlak yang mulia dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi.
Filsafat pendidikan Islam memberikan panduan berpikir yang terstruktur dan sistematis dalam memahami tujuan, metode, serta proses pendidikan. Nah, hal ini tuh memudahkan dalam membangun sistem pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan juga rasa tanggung jawab. Nah, dengan pemahaman filsafat pendidikan Islam, pendidik itu dapat merancang kurikulum dan juga metode pengajaran yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para siswanya. Filsafat pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam membentuk karakter siswa saja, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Siswa yang memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Islam akan menjadi agen objek yang positif di masyarakat. Nah, mereka juga akan mampu menjadi pemimpin yang adil, warga negara yang bertanggung jawab, dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan Islam ini tuh berperan penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia, harmonis, dan juga sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk individu yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya untuk soal nomor 6, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jawaban ini saya kutip dari website SMA Dwi Warna Boarding School tentang 10 pendekatan pembelajaran di sekolah. Nah, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam saat ini tuh cukup beragam ya. Mulai dari pendekatan normatif yang berfokus pada syariat Islam hingga pendekatan ilmiah yang menekankan rasionalitas dan empirisme. Namun, pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pemikiran modern terbukti sebagai pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Nah, pendekatan itu memungkinkan pendidikan Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pendekatan integratif mendorong pengembangan kurikulum yang mengkombinasikan antara nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer serta penerapan metode pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Nah, pendekatan ini tuh menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman pemikiran serta mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan juga kreatif mereka. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam ini dapat berkontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Soal selanjutnya yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Lalu apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, mengutip dari modul Dr. Muhammad Sumatri MPD dengan judul Hakikat Manusia dan Pendidikan, rancangan program pendidikan yang akan saya buat untuk mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam, saya akan memfokuskan pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, baik itu secara intelektualnya, moralnya, spiritualnya, maupun sosialnya. Karena saya percaya bahwa hakikat manusia dalam Islam itu adalah makhluk yang memiliki potensi besar untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu fisik, pikiran, maupun hati. Pendidikan bagi saya bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja, melainkan proses pembinaan karakter dan pengembangan potensi untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, komponen utama dalam program ini akan mencakup kurikulum berbasis nilai-nilai Islam yang menggabungkan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Selanjutnya, saya juga akan berfokuskan pada pengembangan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan juga empati. Nah, dalam hal metode pembelajaran, saya akan menggunakan pendekatan yang interaktif dan partisipatif yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dan ada juga yang tidak kalah penting, saya juga akan memasukkan pendidikan spiritual yang bertujuan untuk mendalamkan hubungan siswa dengan Tuhan. Agar apa? Agar mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki ketakwaan dan kedamaian batin. Nah, dengan merancang program ini, saya berharap dapat menghasilkan generasi yang seimbang, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan hidup dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Dan untuk soal yang terakhir, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Nah, jawaban saya mengutip dari website Abdullah Kamal tentang peran filsafat Islam dalam membangun pendidikan. Nah, filsafat pendidikan Islam ini tuh berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil. Konsep taklim yang fokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh serta dakwah yang mengajak kepada kebaikan menjadi dasar bagi pendidikan yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Adapun implementasi atau penerapannya dapat terlihat melalui pengembangan kurikulum yang memperhatikan keberagaman latar belakang siswa, penerapan metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan belajar individu, serta pemanfaatan teknologi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, memberdayakan setiap individu, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Sekian jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.